Aksi perubahan layanan informasi, pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara dalam bentuk audio video pada PPID LPP RRI. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI telah ditetapkan Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI. Guna memberikan pelayanan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, PPID LPP RRI melakukan inovasi dengan menyediakan layanan informasi khusus bagi penyandang disabilitas rungu wicara atau masyarakat pemohon informasi yang berkebutuhan khusus sebagai langkah pengembangan dari pelayanan informasi publik yang telah ada sejak tahun 2016 di RRI. PPID LPP RRI berupaya untuk memberikan informasi publik yang ramah bagi semua kalangan. Maka, aksi perubahan pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara dalam bentuk audio video pada PPID LPP RRI merupakan aksi nyata PPID LPP RRI sebagai layanan informasi untuk semua lapisan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi perubahan ini dibagi dalam 3 tahapan tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, yaitu dalam kurun waktu 2 bulan adalah merancang dan memilah bahan-bahan informasi yang akan dimutakhirkan dan reproduksi. Tujuan jangka menengah, yaitu dalam kurun waktu sampai 6 bulan adalah sosialisasi pelayanan informasi publik dan penambahan jumlah data informasi yang dimutakhirkan dengan bahasa isyarat. Tujuan jangka panjang, yaitu memproduksi audio-video untuk percontohan. Terwujudnya layanan informasi publik khusus penyandang disabilitas sensorik rungu wicara pada PPID LPP RRI, monitoring dan evaluasi, serta terwujudnya lembaga penyiaran publik RRI sebagai badan publik yang informatif. Dalam melaksanakan aksi perubahan ini, maka dibentuk tim efektif dengan Project Leader Wiwik Setiawati sebagai inisiator. Proses kerja tim efektif ini melalui beberapa tahapan, yaitu Project Leader memfasilitasi semua anggota tim, memetakan tugas dan kemampuan individu setiap anggota tim. Kemudian, tim mengumpulkan materi yang memiliki nilai informasi penting untuk dilakukan pemutakhiran data informasi dengan ditambahkan video bahasa isyarat untuk masyarakat disabilitas sensorik rungu wicara. Setelah bahan terkumpul, kemudian data-data tersebut diserahkan ke Balai Sentra Mulia Jaya Jakarta, unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menangani kebutuhan disabilitas sensorik rungu wicara untuk dilakukan produksi pengalihan bahasa. Selanjutnya, setelah didapatkan data hasil alih bahasa, maka dilakukan pemutakhiran data informasi dengan dilakukan reproduksi pada materi-materi informasi yang telah dipilih. Kemudian, materi-materi tersebut diunggah pada website ppid.rri.co.id. Juga dapat diakses melalui multi-platform media RRI saat ini, diantaranya mobile apps ppid.rri, akun sosial media ppid.rri. Proses pemutakhiran data informasi dalam bentuk penambahan layanan bagi masyarakat disabilitas sensorik rungu wicara ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik di internal maupun dari eksternal, yang dilakukan secara kolaboratif dan bersama-sama untuk mewujudkan layanan yang ramah bagi masyarakat, khususnya disabilitas sensorik rungu wicara. Kebersamaan ini tampak pada PPID RRI dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi tentang layanan informasi bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 2022. Diikuti oleh petugas dan operator PPID LPP RRI se-Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting. Dengan narasumber komisioner dan staf ahli Komisi Informasi Pusat, Kepala, dan petugas JBI Balai Sentra Mulia Jaya Jakarta. Kita paham betul bahwa untuk sensorik rungu wicara itu sangat-sangat penuh perhatian bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena siaran kita adalah siaran untuk auditif. Karena itu, ke depan kita berharap ada langkah-langkah bijak dan tepat yang harus kita lakukan untuk bisa mengakses jauh sampai kepada mereka yang sensorik rungu wicara. Nah, ini harus menjadi perhatian semua kita. Selain daripada pelayanan informasi publik,
kami juga berharap ke depan dokumentasi terhadap semua pelayanan kita, semua kegiatan kita dapat terdokumentasikan dengan baik. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia sebagai barometer informasi di negara yang kita cintai ini. Dukungan tersebut menjadi semangat untuk mewujudkan RRI sesuai dengan visi dan misinya, yaitu sebagai media publik yang terpercaya dan mendunia. Tadi Trisnanto, Ketua Dewas LPP RRI, menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan berjudul Pelayanan Informasi Publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara dalam bentuk audio video pada PPID LPP RRI yang diajukan oleh Wiwi Setiawati SE, Jabatan Pranata Humas Ahli Muda, Unit Kerja Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI. Demikian pernyataan dukungan ini disampaikan. Semoga terobosan atau inovasi dalam aksi perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat luas serta dapat diadopsi oleh lembaga lainnya dalam pelayanan informasi publik. Saya Muhammad Fauzan, Direktur Keuangan LPP RRI, menyatakan mendukung terhadap aksi perubahan berjudul Pelayanan Informasi Publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara dalam bentuk audio video pada PPID LPP RRI yang diajukan oleh Wiwi Setiawati SE, Pranata Humas Ahli Muda, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha. Semoga dukungan ini menjadikan suatu inovasi yang sangat baik kepada lembaga LPP RRI dan juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya kaum disabilitas. Sukses! Mulia Jaya Jakarta menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang berjudul Pelayanan Informasi Publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara dalam bentuk audio video pada PPID LPP Radio Republik Indonesia yang diajukan oleh Wiwi Setiawati SE, Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI. Demikian pernyataan dukungan ini disampaikan. Semoga terobosan inovasi yang akan dilakukan oleh Wiwi Setiawati dapat diaplikasikan dan dapat membawa perubahan bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, serta dapat diadopsi oleh lembaga lainnya dalam pelayanan informasi publik. Terima kasih. Di Sarasulan, Pranata Humas Ahli Madya mendukung aksi perubahan pelayanan informasi publik khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara dalam bentuk audio video pada PPID LPP RRI yang diajukan oleh Saudari Wiwi Setiawati SE, Pranata Humas Ahli Muda, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha. Semoga terobosan atau inovasi dalam aksi perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat luas serta dapat diadopsi oleh lembaga lainnya dalam pelayanan informasi publik.